satu warna gold, satu warna silver aja. Jangan dikira saya tidak memahami simbol terkecil, karena saya dulu anak komunikasi, saya belajar namanya semiotika. Semiotika ada ilmu tanda, ada tanda di balik tanda. Ya, dikira saya luput tidak membaca itu? No, saya tidak luput membaca ini. Dikira saya tidak lihat? Kunci ini berbeda warna, satu gold, satu silver. Dikira saya tidak melihat? Yang buat kartu tarot salah besar. Karena saya melihat ini dengan detail. Jangan terlalu dibahas banget, Evsa. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua Legioners, ladies and gentlemen, Legioners. Keren tuh panggilannya, Legioners. Para legend kan kayak gitu ya. Hai, my chaotic beautiful souls. Pokok chaotic sih, pasti kalian mikir gitu. Lah iyalah, walaupun jiwa kita tuh indah, tapi kita lagi chaos semua ya kan. Ada yang galau, ada yang lagi kangen berat, ada yang lagi stres berat, ada yang lagi sedih, ada yang lagi bingung gitu. Jadi nggak hanya dia orang yang kalian pikirkan, tapi kalian juga gitu. Oke, sebelum itu aku mau mulai. Aku mau tegaskan bahwa pembacaan tarotku adalah general reading ya, bukan personal reading. Oke, jadi menarik banyak energi. Tapi kalau misal kalian merasa tidak resonate, kurang resonate, tapi kalian udah ngeklik video ini, nggak apa-apa. Kalau mau disimak, mungkin ada hal-hal yang bisa kalian tarik hikmahnya. Ada sebuah edukasi masalah percintaan. Who knows, ya kan? Semua sudah ACC semesta. Kedua adalah timeless reading. Kapanpun kalian ngeklik video ini, artinya ini pesan ditujukan untuk kamu ya. Terus ketiga, apalagi vice versa ya, energinya kebolak-balik. Kalau misal kamu ngerasa, oh resonate banget ya, energi kamu berarti lagi kencang banget ditarik pada pembacaan ini, oke? Dan aku juga lagi seneng banget karena klienku yang personal reading sama aku udah sekitar 2 minggu lalu apa kurang ya. Dia kan LDR nih, cowoknya di Belanda. Udah PHP-in mau datang terus udah berapa tahun. Mungkin melihat videoku sebelumnya tentang pangeran berkuda. Gue bilang ya, percaya aja. Kalau semesta sudah berkehendak, kita mau ngomong apa? Tugas kita hanya memberi balik energi positif. Kirim pesan balik kepada semesta bahwa kita ngeklaim energi positif, kita selalu afirmasi yang positif, manifestasi yang positif, seperti itu. And finally, tadi dia mengabarkan berita yang sangat membuat aku turut berbahagia. Ya, jadi pacarnya benar-benar landing tadi. Pas aku buat video ini, habis Isa tadi ngabarin dia akan jemput ke Bendara, coy. Wow. Oke. Jadi kira-kira pembacaan kita tentang apa ya? Oh ya, kisah percintaan kalian di timeline semesta dari awal hingga akhir ya. Oke, kita akan shuffle terlebih dahulu. Bagaimana mula koneksi ini terjadi dan mengapa, karena apa ya? Dari atas jadi. Oke. Wow, itu ketika saling jatuh cinta tuh perasaan kalian tuh meluap-luap, melimpah-limpah banget. Bawaannya tuh senyum-senyum sendiri, bawaannya bahagia, happy banget. Coba kalau lagi marah-marah, nggak sengaja keinjek ujung sepatu aja langsung, lo nggak lihat mata lo? Emang gue nggak lihat mata gue, gimana cara gue ngeliat mata gue kecuali nggak dicermin? Nggak kayak gitu maksudnya. Mata lo lihat nggak? Nih sepatu gue. Mata lo di mana sih? Di dengkul. Lu berarti mata lu di dengkul, nggak lihat apa mata gue di sini? Kalau lagi jatuh cinta, injak aja sepatu gue. Kalau perlu kita minta maaf. Aduh maaf mas ya, nggak gara kaki saya nih, jadinya mas nginjek sepatu saya. Ih kaki. Itulah kalau lagi jatuh cinta. Apa lagi? Selain pasan melimpah-limpah. Knight of Swords. Di bayangan kalian ganteng banget, gagah banget, cantik banget gitu. Pokoknya cowok banget, kayak bertanggung jawab gitu. He treats me like a queen because dia tuh the king gitu loh maksudnya. Sepatu aku copot talinya aja langsung dia duduk untuk diikatkan. Menghamba banget. Itu yang namanya bucin, budak cinta, slave of love itu ya. Bener-bener budak. Itu kalau lagi PDKT, lagi jatuh cinta, lagi awal-awal cinta bersemi gitu. Tapi kalau udah dijalanin, tali sepatu lepas,
Apa sih kaki lo kenapa sih? Parkinson, kayak gitu-gitu, kejang gitu. Ini tali sepatu gue lepas. Salah, tali sepatu lepas doang, pakai ngadu. Dulu awal-awal kalau mobil mogok atau ada masalah, si ditelepon dia langsung dateng, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tiba-tiba wow, udah tiba aja, ya kan? Tapi kalau udah jadian, telepon kayak teknisi, telepon kayak keluarga lo, saudara lo kan ada, aku lagi kerja nih, coba suruh temen lu deh, bestie lu deh, benerin keran apa, misalnya apalah masalah-masalah lah. Dia yang rumahnya berapa ratus kilometer aja untuk masang gas, dia mau kesini. Udah yang aku pasangin gas, udah jam 2 pagi nih, gak apa-apa deh demi kamu. Pas udah PDKT, aduh yang bau gas nih, kalau meledak gimana nih, nanti rumahku kebakaran. Ya udah siang, telepon 911 aja gampang. Oh udah siang, telepon damkar. Kan apa guna damkar? Damkar kan diciptakan untuk meredam api. Udahlah ya, kamu tahan gimana? Tahan kebakaran. Lu kira gue Nabi Ibrahim apa? Bisa tahan api ya? Emang kayak gitu tuh kalau lagi PDKT sama ketika udah di jalan tuh beda. Ada yang merasakan seperti itu di antara kalian. Mungkin sebagian ada yang tetap romantis, tapi sebagian besar yang energi aku tarik di sini adalah perubahan sikapnya yang cukup signifikan dari awal jadian sehingga setelah dijalanin. Misalnya, aduh, aku pengen ini nih, aku pengen itu, langsung ditransfer atau langsung dianterin, langsung dipesenin GoFood. Tapi kalau misal udah jadian, aduh, aku pengen makan ini, udah tahan aja dulu laparnya sampai pagi, bawa tidur. Ya itulah ada yang dirasakan perubahan sikap ya. Lanjut lagi. Eight of Pentacles. Dia itu ada yang datang di saat dia tuh pasca trauma ya. Dia nggak mau berurusan lagi dengan energi ya. Mungkin pengen fokus pada pekerjaan, tapi kala panah cupit set kena ke dadanya. I'm dying, aku tidak berdaya. Ya seperti lagu aku terjatuh dan tak sanggup. Mau nyanyi lagi aku nggak mau. Masanya udahlah, perasaan dari kemarin nyanyi mulu, bosen gue gitu. Padahal aku pengen nyanyi dong ya sekali, please sekali ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi karena sudah tertancap asmara. Dia udah kelepak-kelepak, yang tadinya kalian gak niat untuk menjalin relationship lagi, mungkin sudah trauma atau mungkin lagi healing. Tiba-tiba sudah masuk tanpa aba-aba, tanpa warning. Tiba-tiba saya udah masuk aja ke kehidupan kalian. Ini siapa? Dan kalian tahu nggak, biasanya orang jatuh cinta itu nggak selalu tentang fisik. Kadang-kadang kayak ada sebuah momen gitu, ada sebuah momen, ada aja momen yang membuat, aduh kok dia tadi cute banget ya, aduh kok pemikirannya sama aku ya, loh kok bisa cara pandangnya sama, kok hobinya bisa sama aku ya, atau dari ucapan atau dari sikap dia ataupun dari perilaku dia yang men-trigger lu untuk berpikir, oh my god, gue jatuh cinta sama dia. Ada yang dimulai dari itu, bukan dilihat dari fisik. Ada yang menyukai karena kamu itu orangnya sangat suka sama anak kecil, terus orangnya berkelimpahan gitu ya. Di sini ada rumah mewah, di sini ada koin, nama juga Ten of Pentacles, angka paling tinggi pada seri Pentacles ya. Pentacles berkaitan dengan uang, kelimpahan, kejayaan, jabatan, segitu ya. Jadi dia menganggap kamu atau kamu menganggap dia adalah orang yang memiliki harta benda, banyak duit, mapan. Jadi jiwa materialistis dia atau kamu itu menggeliat sulit diredam. Jadi dia ingin masuk ke duniamu atau kamu ingin masuk ke dunia dia karena ketrigger oleh unsur-unsur materialistis. Mungkin kalau bagi yang belum kerja atau misalnya anak kuliah, ya anak orang kaya pasti uang bulanannya banyak. Gue minta takdir ini deh, minta uang deh,
minta beli cemilan deh, minta isi kuota deh, minta beli rokok deh, kuliah, tadi kerjain tugas deh, dia kan pinter. Ada unsur pemanfaatan lah intinya. Selain unsur keberlimpahan tadi, di otak gue ada unsur pemanfaatan, not pure love. Kemudian Six of Wands, ada yang melihat sosok dia adalah sosok yang pemimpin ya, dalam sebuah organisasi itu juga adalah leader ya, orangnya pemberani, senang berpetualang. Pokoknya kamu bilang, wow dia cowok banget. Atau kalau cowok, wow dia tuh cewek yang punya prinsip, strong dan tangguh gitu. Aku suka kemandiriannya gitu lah. Tuh, ada yang karena itu ya. Lanjut lagi. Ini dari tadi pasang pentacles mulu. Kalian yang ketarik kesini orangnya orang matre-matre ya. Aku juga kalau dikasih segepok duit, aku mau. Sini duitnya. Hidup ini realistis, ada cinta dan ada realita, kan begitu, ada logika dan ada perasaan ya. Mudah-mudahan kita semua itu memiliki keduanya. Artinya kita bucin, kita jatuh cinta pada seseorang, kita punya komitmen dengan seseorang, kita punya relationship dengan orang, tapi juga dapat mensupport sisi finansial bagi yang sudah kerja atau yang meniatkan untuk masa depan. Kamu itu cantik. Ini ada bunga matahari dan ada kucing di sini ya. Jadi kamu itu cantik di mata dia ya. Kamu itu terawat gitu. Kamu memiliki senyum yang bagus. Kamu memiliki mata yang misterius. Bibir kamu seksi ya. Badan kamu bagus. Bagi dia menarik. Kalau kamu bilang, aku kan gendut, aku kan ini. Enggak. Bagi orang yang jatuh cinta, lu tuh tetap kelihatan seperti bidadari, seperti pangeran, udah fix gitu aja. Pokoknya di mata dia tuh pokoknya tuh udah di mata dia tuh sama semesta tuh udah di kamuflase, jadi kelihatan tuh ini bagus-bagus aja. Jerawat kamu jadi nggak kelihatan, bopeng kamu nggak kelihatan ya. Pokoknya kamu tuh jadi bagus aja di mata dia tuh, jadi cakep aja gitu. Pokoknya itu orang yang jatuh cinta tuh gitu. Makanya ada yang bilang, kalau kita ngeliat pasang, kok mau ya dia sama itu ya. Love is blind man, love is blind. Cinta itu buta. Karena cinta itu energi, kan seperti aku bilang di video sebelumnya. Energi is energi. Makanya dikatakan buta. Nggak pernah ngeliat ganteng, cantik, kayak miskin. Kalau orang udah bucin, lu cinta aja. Gitu. Ini bagi yang bucin ya. Ingat bucin. Energi bucin juga banyak nih ketarik sini. Apalagi? Tuh. Six of Swords. Ini yang LDR gitu. Jadi ada keinginan untuk satu saat aku akan menyeberangi samudra, mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra gitu. Ntar dulu, itu lirik lagu ini nggak sih? Apa sih kartun yang mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra? Ketahuan banget ya umurku berapa. Nah, nih yang LDR. Kalian LDR. Ada yang ketarik LDR. Awal-awal itu ya, sering nemuin kalian tuh. Kalau bisa ada duit dikit, di tiket nemuin kalian. Ada waktu dikit, cus nemuin kalian. Taraf nasional ya, beda dengan internasional kayak yang tadi klien aku sebutkan tadi. Itu kan ada internasional ya, kadang-kadang perlu effort lebih lah ya, karena kan internasional gitu ya, tiket juga mahal antar negara. Ini yang skala LDR ya, misal beda kabupaten, beda provinsi, beda kota lah gitu ya. Awal-awalnya effort sekali seperti itu guys. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Eight of Wands. Ini mulai berat energinya nih. Mulai nih banyak campur tangan. Mulai tuh berisik orang-orang tuh. Tinggal lihat kalian bahagia, mulai iri dengki, mulai pengen menghancurkan koneksi kalian. Lah iyalah orang ketiga, lah iyalah omong-omongan bisik tetangga, ya belum lagi ada keluarga yang kurang setuju, ya belum lagi ada teman yang diam-diam iri dengki melihat kalian bahagia, ya ada dari pihak dia, ya dari pihak kalian memprovokasi, ngompor-ngomporin. Aduh, mulai cobaannya datang, ingin menghancurkan keharmonisan hubungan kalian.
Sebenarnya tau nggak, hubungan kalian berdua tuh buat iri orang loh, diam-diam. Kalian kan nggak pernah tahu haters kalian tuh yang mana, di mana gitu. Yang diam-diam berdoa akan kehancuran hubungan kalian. Yang jahat sih. Tanda hidupnya nggak bahagia. Tau nggak, hater itu hidupnya nggak bahagia, makanya dia nggak senang dengan orang yang bahagia. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu haters. Yang kata band Kotak, hey pembenciku, jangan benci aku. Oke, sudah lewat readingan lagu-lagu itu. Dead. Penutup di timeline semesta kalian gitu. Ada kartu dead. Seperti itu. Yang terjadi adalah mulai ada konflik ya. Mulai ada konflik di sini. Perbedaan visi misi, perbedaan cara pandang. Enggak perkelahian antar ego gitu. Yang satu merasa ada harga diri untuk selalu dimengerti, yang satu lagi merasa kurang dipahami. Ada Queen of Swords. Udah mulai banyak tuntutan, banyak menuntut ini itu, yang membuat perasaan jadi merasa terkekang, merasa terkurung, merasa terbebani oleh banyaknya tuntutan-tuntutan. Nggak tahu, tuntutan untuk segera menikah, tuntutan materi, tuntutan untuk menjaga jarak dengan lawan jenis, sikap posesif, tuntutan dalam skema perhatian dalam hubungan. Misalnya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, kalau aku begini kamu harus responnya begitu. Mulai banyak tuntutan. Kemudian ada Five of Swords. Mulai datangnya banyak godaan-godaan ya, kontroversi-kontroversi, provokasi-provokasi juga gitu ya, datang dari pihak sana sini. Oke. Kemudian Three of Pentacles. Ada sesuatu yang dirahasiakan diam-diam dan mulai tidak terbuka dengan pasangannya. Oke. Dan berusaha menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Apalagi yang terjadi di tengah hubungan kalian? Ada hadirnya sosok lain, atau di sini merepresentasikan sikap bertahan dengan karakter. Tetap dengan keras kepalanya. Ya. Keras kepala, kata orang dulu keras kepala banget sih. Emang kepala gue keras kan, tuh keras gitu. Nggak bisa cari analogi lain apa ya, kok bisa sama konotasi dengan denotasi. Oke. Tapi nanti apakah akan lanjut atau tidak, nanti kita lihat lagi. Oke. Kalian itu seperti mereka Temperance. Kalian tuh orang yang baik hati, yang gampang luluh, gampang diminta tolong, orangnya pleaser, susah berkata no. Kalian tuh benar-benar bidadari malaikat yang diturunkan dari langit ke 99 untuk turun di bumi ini menjadi malaikat bercasing manusia. Tapi kalau udah ketemu orang toksik, manipulatif, kalianlah korbannya. Fix. Orang toksik nih yang dicari yang begini. Beberapa energi kalian yang begini. Nggak mungkin orang jahat tuh nyari yang jahat juga. Ngapain kita ketemu ya? Mau ngomong penjahat mah jangan saling mendahului bro. Iya deh bro, salah orang, gue mau jadi orang baik ya dulu, gue mau jadi orang baik dulu ya. Ya udah, good luck ya. Iya. Makanya orang baik itu jadi santapan orang jahat, karena orang jahat itu bisa validasi dia jahat, bisa memakan ego kejahatannya dengan korbannya orang baik. Jadi kalian tuh energi yang ketarik sini, yang ngeliat viewer, yang ngeliat video aku kali ini, kalian orang-orang baik ya, yakin. Perhatian banget, dia sakit dipesenin makanan, dibawain makanan, apa yang kesuka-sukaannya, dia suka ini dibeliin, dia suka itu dibawain, penuh kelembutan, selalu mengalah. Aduh ya ampun, yang begini masuk ketemu orang toksik selesai ditindas, ketemu yang jahat selesai gitu.
Emosi gue, sumpah gue emosi. Gue nggak suka sama orang jahat. Oke, sabar ya. Oke, aduh kok sesak napas, kayak gue yang butuh tabung oksigen, tapi rumah gue nggak ada tabung oksigen. Oke, aduh energinya berat banget tuh. Berarti banyak orang energi negatif nih yang gue tarik. Bukan kalian. Orang yang kalian pikirkan tuh setengah dari dia atau lebih orang-orang yang toksik. Maaf ya, harus ngakuin orang toksik. Nanti gue ada pembacaan khusus, dia orang yang sangat baik dan kalian cocok, kalian akan menikah, dunia akhirat bahagia. Nanti ada saatnya. Pada stres terus kita. Seven of Cups, mulai kan banyak pilihan yang datang. Aku memilih yang mana, ada 7 tuh 2 3 4 5 6 7. Kalau bahasa Sumateranya. Seven of Cups. Cups itu adalah duniawi. Cups ini adalah cinta, desire, passion, gairah, godaan. Dan masing-masing cup ini digoda oleh ini godaannya berupa ini godaan udah beda lagi. Di sini ada gambar pelangi, di sini kupu-kupu, penggoda. Ini hidup wanita si kupu, aku pemalang bekerja aja. Kita live saja nyanyi terus. Oke, ini ada rumah, godaannya. Bangunan rumah, kejayaan, kemegahan. Ini godaannya ada kucing, tahu kan? Ya kan? Dikasih ikan. Apa yang nolak? Kasih. Itu kan ada analoginya. Ini apa sih, gambar apa sih ini? Gambar cacing apa gambar apa sih? Kok mataku tuh jadi agak buram-buram ya? Ini apa sih nih? Woi, gambar apa sih nih? Hah? Apa sih? Bingung gue nih, gambar apa, kecil-kecil banget gambarnya. Hah? Coba deh buat kartu tarot tuh yang jelas gitu loh, biar gue bisa baca. Ada mermaid. Mermaid itu. Waduh, ini godaan semua. Ini ada pelangi. Godaan semua nih. Yuk. Semua ada bunga, pelangi, rumah megah, kucing yang lucu, kupu-kupu, keindahan. Nah, ini cuma yang jadi misterinya apaan sih? Ini ulat atau apa sih yang kalau di game-game tuh worm? Apa sih nih? Ini nih ada nih. Nggak jelas nih, jadi misteri ini nih. Apa sih? Ya itulah ya, anggap ya lah something lah, sesuatu lah. Hanya karena itu nanti gue jadi nggak tidur, kebangetan, kerugi banget gue. Masih bangun tidur nanti itu apa ya? Tadi itu tuh nanti deh gue cari loop dulu, kalau sama loop nggak, lu tetap juga nggak kelihatan, gue cari teleskop ya. Teleskop lagi, mikroskop. Nggak kelihatan nama mikroskop. Ya udahlah, udah nggak ngerti lagi gue harus kayak gimana. Knight of Pentacle. Dari tadi Pentacle semua. Aura duit ini mah. Nggak tahu kalian berduit, tadi yang berduit ini mah. Pohon duit, raja duit, kesatria duit, Ten of Pentacles duit. Otak kita duit terus kayak apa, kita lagi butuh duit sana apa gimana sih, akhir bulan apa gimana ini, kok duit aja ini yang paham gue. Udah deh. The High Priest. Ya bener. 2 kunci yang disilangkan di sini, simbol yang ketangkap bahwa ya gold and silver. Walaupun kalian berbeda, satu warna gold, satu warna silver aja. Jangan dikira saya tidak memahami simbol terkecil, karena saya dulu anak komunikasi, saya belajar namanya semiotika. Semiotika ada ilmu tanda, ada tanda di balik tanda. Ya, dikira saya luput tidak membaca itu? No. Saya tidak luput membaca ini. Dikira saya tidak lihat. Kunci ini berbeda warna, satu gold, satu silver. Dikira saya tidak melihat. Yang buat kartu tarot salah besar, karena saya melihat ini dengan detail. Jangan terlalu dibahas banget Evsa. Nah ini jadi intinya silver and gold ini ada perbedaan tapi terkunci dalam satu kesatuan, terkunci nih. Jadi kalian adalah 2 insan, 2 energi yang memiliki cukup perbedaan, baik usia, pekerjaan, status, level sosial, beda merek sepatu, beda enggak juga beda merek sepatu sih, beda apa ya maksudnya ya, perbedaan lah ya, yang biasa itu ras, suku, bangsa,
agama, bahasa, kebangsaan, etnis, status sosial, status, apalah ya, pokoknya berbedalah ya berbedalah gitu. Padahal kan aku udah pernah bilang energi itu tidak melihat adanya perbedaan. Aku pernah bilang berkali-kali. Itulah kenapa makanya banyak sekali kegalauan hadir di dunia percintaan, karena ketika energi itu begitu netralnya dan begitu plain, begitu tidak memihak, begitu berdiri sendiri, begitu buta, maka ketika hadir dalam realita dunia yang banyak warna-warni ceritanya, yang banyak sekali normanya, aturannya, budayanya, pandangannya, belum lagi haters-hatersnya, belum lagi campur tangan orang yang kita yang suka banget sirik sama orang, belum lagi campur tangan orang yang nggak ada wewenang otoritasnya gitu. Aduh, kata energi itu, aduh ya ampun kata energi, ya ampun gini banget dah nasib gue dah. Padahal kan maksudnya tuh hanya ingin mengikat energi satu ke energi lain, kan aku tertarik dengan energinya, dia tertarik juga dengan energiku, tapi kenapa yang kami hadapi seperti ini? Welcome to the world, inilah dunia ya kan. Mau gimana ngomongnya, mau gimana ngomongnya, mau gimana? Kok energi berat banget sih. The Hermit. Pada akhirnya sekarang semua udah berada di ujung jalan. Udah terjadilah kekeosan ini. Oke. Pada mencari jalan keluar, ingin cari jalan penerang dari semua ini. Ya. Dari semua ini. Apa yang harus aku lakuin sekarang ya? Aku menunggu, yang satu punya ego, yang satu menunggu. Kapan gitu? Yang satu menunggu dia ngambil tindakan, yang satu bingung tindakan apa yang harus diambil. Yang satu bertahan dengan ego, yang satu bertahan dengan gengsi. Memang kita katakan ya udahlah, divine timingnya bakal ada. Serahkan sesuatunya tuh, segala halnya tuh dengan semesta. Nanti semesta juga yang akan jawab. Hal itu dilakukan ketika kita sudah stuck, sudah maksimal dan totalitas. Itu maksud saya. Ya. Kita sudah memperlihatkan perjuangan kita, effort kita, rasa kasih sayang kita, balasannya seperti ini, kondisinya seperti ini. Apa ya? What should I do? What should I do? Bukan berarti diam tuh kita artinya malas, nggak bergerak, nggak menunjukkan effort. Emang effort apa lagi? Anjir, gue effort apa lagi? Kalau dia bilang lu harus butuh effort, yang bisa aku lakukan adalah menyerahkan semua pada semesta. Kalau misalnya dia bilang, udahlah lihat gimana nanti aja. Gimana lagi, tapi lu gak berjuangin gue untuk apa? Lihat gimana nanti tuh apabila kita sudah selesai berjuang. Tapi ketika kita sudah effort, sudah maksimal, sudah berjuang dan sudah berdoa, baru kita katakan, serahkan semuanya pada semesta, divine timingnya. Dan ketika itu tidak menghasilkan, baru kita sifat letting go, surrender, menerima. Keikhlasan kita, ketulusan kita. Kalau tidak sekarang kita mendapatkan cinta sejati, next, percaya aja. Jangan pernah trauma. Aku gak pernah trauma, walaupun disakitin berkali-kali. Enggak, aku. Siapa bilang aku pernah trauma? Enggak, ngapain aku trauma? Ngapain aku trauma dengan orang yang tidak hubungannya dengan orang terdahulu? Misal contoh yang menyakit kita A, B, C, D, E, F. Ya, misal. Udah F apa sih? Ulangi A, B, C, D, E, G. Nah, misalnya terakhir F ini siapa? Farhan yang menyakiti. G, terus gue bilang, aduh gue gak bisa. G itu siapa? Kira G? Nama G, Gio. Oke, Gio. Gio, I'm sorry Gio, aku gak bisa. Aku udah trauma. Aku udah disakitin A, B, C, D, E, F. Aku gak mau. Terus kata Gio, salah gue apa anjir? Abjad gue aja sama A sampai F aja beda. Abjad A sampai F aja beda-beda abjadnya. Lah gue G, apa hubungannya gue sama A sampai F? Dan nyakitin lu A sampai F, lah gue kan belum tentu, siapa tahu gue menyakiti lu lebih lagi. Maksudnya siapa tahu kan gue terbaik untuk lo yang selama ini udah lu tunggu-tunggu gitu. Jadi jangan pernah trauma, ikhlaskan aja yang udah lewat, tutup buku, selesai.
woles aja kayak aku, gak santai aja sih gaya aku tuh. Kalau udah disakitin udah bilang nangis hari 3 hari ya udah, minggu depan udah gue udah jatuh cinta, gue nggak pernah kapok-kapok jadi seorang pembucin, gue nggak pernah kapok-kapok jadi kalian jangan pernah kapok-kapok. Apa ya, kita belum tahu apa yang terjadi di depan lah ya, siapa tahu yang di depan yang bagusnya gitu. Setiap pasti ada pelajarannya A sampai F, ada pelajaran semua ya gitu. Mungkin itu dulu ya, aku ingin membedah kalian secara general dulu ya. Mungkin next episode baru aku lebih detail banget. Mungkin nanti ada cerita-cerita lain yang masih belum ketarik energinya, masih ketutup, kita bongkar lagi. Oke. Intinya itu secara garis besar, secara timeline semesta itu yang sudah aku coba angkat ke sini. Mudah-mudahan yang lagi nonton ini masuk ke timeline semesta itu. Itu ya, itu aku pernah di fase itu. Oh ya, itu aku banget. Iya benar, itu kami dulu ya. Oke, tapi sebelum closing, pesan malaikat kepada kalian yang nonton pada episode ini, apa itu ya untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini jadi guide untuk video selanjutnya. Oke, apa pesan malaikat semestamu, guardian angelmu? Kita punya malaikat masing-masing loh. Nah, apa kata pesan malaikat? Oke, satu aja. The union of hearts. The union of hearts. Kan aku bilang selanjutnya seperti apa? Next episodenya kemungkinan besar ada reuni, ada persatuan kembali. Union of heart. Ayo buruan klaim energinya, buruan klaim energinya. Kasih like, kasih komen, please. Kalau dia nggak toksik, dia kembali. Kalian akan bersatu. Bersatu dengan versi terbaik, bersatu dengan membawa kebahagiaan, bersatu dengan membawa kejelasan, perjalanan ke depan lebih ringan, ada persatuan dua hati. Klaim union of heart. Tolong kabarin aku kalau emang akhirnya dia kembali ya, legend. Oh, afirmasinya dong. Aku udah buka, selesai. Tapi hati-hati, masih ada yang memantau untuk merusak itu. Girl with snake, yang iri, yang dengki, yang pengen hancurin hubungan, yang bayang-bayang orang ketiga. Hati-hati, dia pengen kembali, tapi hati-hati ada ini. Kita akan ngulik mereka ini berdua nanti ya. Klaim ini dong, lu situ aja girl snake, lu cari masalah hidup orang lain, lu nggak suka ngeliat orang bahagia apa sih lu? Sebel gue nih. Energi yang terikat. Nebu, kamu udah dikasih ayam, masih ngeong-ngeong, 3 paha ayam. Lu kenyangnya makan apa sih? Makan kudanil, baru kenyang kucing gue. Dikasih Whiskas, masih pengen ayam. Ayo kayak gitu. Nebula please, gue tuh udah nunggu tengah malam buta kayak gini ya, biar hening. Manusia udah pada tidur, lu hewan yang berisik. Siang lu gak berisik, manusia yang berisik. Malam lu berisik, manusia udah pada tidur. Bingung gue. Ayo dong kasih gue ketenangan, please. Gue tuh tarot reader yang butuh tenang. Ya, viewer gue ini udah gak tenang, terus gue tarot readernya juga gak tenang. Itu gimana ceritanya?